Lintasan Sejarah Minangkabau lanjutan. Episode selanjutnya maksudnya. Kembali kepada permasalahan pokok dan pada bagian ini. Maka menurut Sukomo, tradisi megalit pada mulanya merupakan batu yang dipergunakan sebagai lambang untuk memperingati seorang kepala suku sesudah kepala suku itu meninggal. Akhirnya peringatan itu berubah menjadi penghormatan yang lambat laun menjadi tanda pemujaan kepada arwah nenek moyang. Bagaimana dengan megalit yang terdapat di Minangkabau? Barangkali fungsi pemujaan terhadap arwah nenek moyang masih tetap berlanjut, seperti menhir lahirnya di Indonesia. Tetapi jika kita hubungkan menhir itu dengan kehidupan orang Minangkabau yang berkaitan dengan Medan dan Bapaneh, itu tempat duduk bermusyawarah dalam masyarakat Minangkabau sudah mulai berkembang pada zaman prasejarah. Khususnya di zaman berkembangnya tradisi menhir di Minangkabau, dan keadaan ini sudah berlangsung semenjak sebelum abad Masehi. Dari peninggalan menhir dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemuka masyarakat, sekarang di tempat-tempat menhir itu terdapat seperti di Sungai Balantiak, Andiang, Kubang Tungke, Tiakat, Padang Japang, Limbanang, Talang Anau, Padang Kandih, Balubus, Koto Tangah, Simalanggang, Taih Baruah, Talago, Ampang Gadang, seperti yang dikatakan oleh Yuwono Sudiwiyo sebagai berikut, bahwa ketika sekelompok nenek moyang telah menemukan tempat bermukim, yang pertama-tama dia ditetapkan atau dicari adalah suatu lokasi yang dinamakan gelanggang. Di gelanggang ini dilakukan upacara, yaitu semacam upacara selamatan untuk menghormati kepala suku atau pemimpin rombongan yang telah membawa mereka ke suatu tempat bermukim. Sebagai tanda upacara didirikanlah batu tagak yang kemudian kita kenal sebagai menhir. Batu tagak ini kemudian berubah fungsi. Sebagian menjadi tanda penghormatan kepada arwah nenek moyang, dan sebagian tempat musyawarah yang kemudian kita kenal dengan nama Medan nan Bapaneh. Karena sudah ada kehidupan bermusyawarah, sudah barang tentu pula masyarakat sudah hidup menetap dengan berburu dan pertanian sebagai mata pencarian yang utama. Hal ini sesuai pula dengan kehidupan para pendukung kebudayaan Dongsong yang sudah menetap. Jika sekiranya peninggalan-peninggalan para sejarah Minangkabau sudah diteliti dengan digali lebih lanjut, barangkali akan ditemui peninggalan-peninggalan yang mendukung kehidupan berburu dan bertani tersebut. Oke, Pak Yus.